Al-Fatihah itu satu surat yang sangat istimewa di dalam Al-Quran. Semua punya keistimewaan surah Al-Quran tanpa kecuali. An-Nur itu surah cahaya. Jadi kalau teman-teman ingin dibimbing oleh Allah punya cahaya dalam hidup, ya cahaya dalam berperilaku, bagaimana Allah membimbing kita supaya pandangan kita dapat bimbingan dari Allah, pendengaran dapat bimbingan. Itu ada 10 bimbingan utama di surah An-Nur. Ada cahaya di alam kubur, itu surah Al-Mulk. Orang yang biasa senang baca surah Al-Mulk, nanti itu diberikan cahaya ketika dia masuk di alam kuburnya. Silahkan kalau nggak percaya buktikan aja Al-Mulk, nanti saat masuk ke alam kubur akan terasa gitu. Kemudian ada lagi yang saat di hari kiamat, surah Al-Baqarah dengan Ali Imran. Al-Baqarah Ali Imran itu spesial, dia bisa jadi pelindung saat ketegangan hisab. Ada yang suasana tegang, orang udah nggak peduli, yang penting pengen dihisab aja. Ya, nanti ada 7 golongan santai aja, tapi di tenda besar. Santai. Ya, sab'atun yadhilluhumullahu fi dhillin yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan yang saat di hari kiamat tenang aja mendapat naungan Allah, saat semua umumnya orang gelisah. 7 golongan ini ada al-imamul adil, imam yang adil. Ada kemudian yang paling indah itu rajulun, seorang laki-laki, atau syambun qalbuhu muta'alliqan bil masajid. Ada orang yang lekat dengan rumah Allah, jadi pengennya tuh ke masjid, pengen baca Quran di masjid, pengen itikaf. Ada syaban yatahabbani fillah, 2 orang yang bersahabat karena Allah. Cari sahabat-sahabat yang dekat tuh bisa saling mengingatkan, itu bersahabat sampai ke surga nantinya. Ada hadisnya. Ya, misalnya yang perempuan akhwat dengan akhwat, yang laki-laki ngingetin, yuk bangun tahajud yuk, gitu kan? Yuk baca Al-Quran, ayo kita ke majlis ilmu. Terus kalau ada berbuat yang kurang diingatkan, itu nanti di akhirat disatukan bahkan sebelum dihisab. Santai. Nah, tapi itu tendanya besar. Keluar dari tenda itu mustahil. Tapi ada 1 golongan yang bisa jalan-jalan saat hisab. Keluar dari tenda itu jalan aja. Dialah pecinta Al-Baqarah dan Ali Imran. Ahli Al-Baqarah dan Ali Imran. Hadisnya sahih di Al-Bukhari. Ka'annahuma ghamamatan. Orang yang sering baca, bukan spesifik hafal ya, ingat, bahkan baca. Dia mencintai Al-Baqarah, cinta Ali Imran, sebelum tidur dia baca. Dia telaah itu. Itu nanti keduanya menjadi pelindung. Ka'annahuma ghamamatan. Jadi saat lelah, penat, padat, panas, itu jadi pelindung di atas kepala ya. Jadi kalau Allah sudah sayang dengan seorang hamba, terus dia dekat dengan Al-Quran, maka Al-Quran itu akan menjaga kita. Nah, Al-Fatihah dia spesial. Al-Fatihah itu kan ada alnya ya. Ya, Fatihah itu artinya pembuka. Oh, ini kelihatan? Belum saya tulis. Masya Allah, imannya kuat banget, belum ditulis udah kelihatan. Wah, luar biasa. Ya, semoga Allah ampuni dosa kita. Fatihah. Oke. Sini baik-baik, fokus. Fatihah itu artinya pembuka, bukan sekedar pembuka, tapi pembuka semua ragam kebaikan, semua jenis kebaikan. Nah, sebelum ada kalimat Fatihah ini masuk alif lam. Al pertama yang melekat pada Al-Fatihah berfungsi ma'rifah, menunjukkan sesuatu yang khusus. Surah ini adalah surah pembuka yang sangat khusus karena dia disusun khusus untuk membuka surah-surah dalam Al-Quran. Jelas? Semua ayat Quran itu baik, dan pembuka kebaikan di ayat-ayat Quran disebut dengan Al-Fatihah. Jadi kalau Anda belajar Al-Fatihah dengan baik, maka Anda akan temukan bahwa surah ini khusus ditempatkan membuka untuk semua untayan ayat-ayat Al-Quran. Yang kedua, Al di sini kenapa disebut Al-Fatihah? Karena surah ini khusus ditempatkan untuk membuka bacaan dalam sholat. Jadi ketika kita mulai takbir, Allahu Akbar, rukun bacaan pertama dalam sholat itu Al-Fatihah. Jadi kalau bapak, ibu, teman-teman, ikhwan, akhwat tidak baca iftitah, itu sholatnya masih sah. Karena sunnah hukumnya. Tapi kalau Anda sengaja nggak baca Al-Fatihah, maka Anda mengulang sholat, batal hukumnya. Jelas? Nah, yang dahsyat yang mau saya sampaikan, ini rahasianya. Awas, saya fokus ya, ini rahasia dan diantara kita saja. Oke. Disebut alnya yang kedua dengan istighraq, namanya istighraq. Ya, jangan hafalkan istilahnya, yang penting paham maksudnya. Istighraq itu al yang menunjuk makna yang komprehensif, holistik, sesuatu yang menyeluruh.
Semua menyeluruh sifatnya tanpa kecuali. Oh, contoh begini. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Al di situ mencakup semua maknanya, komprehensif, seluruhnya tanpa kecuali. Makanya ketika hamdun artinya pujian, alnya diartikan segala. Lihat terjemahan, segala puji hanya milik Allah. Alnya semua, jadi semua jenis pujian kembali ke Allah. Nah, konsekuensi fikihnya, kalau kita katakan semua pujian hanya milik Allah, berarti jangan mengambil bagian dari pujian itu, sehingga berkuranglah sifat pujian kita kepada Allah. Nah, sekarang masukkan ke sini. Tadi teman kita baca Al-Fatihah, fungsi yang kedua, dia ini, istighraq, menunjuk pada makna semua tanpa kecuali. Kalau digabungkan dengan makna ini rahasianya, pembuka jenis kebaikan. Masuk al di sini. Maka surah Al-Fatihah, seluruh ayatnya, kalau dipelajari dengan benar dan diamalkan, dia akan membuka semua jenis kebaikan yang diharapkan dalam hidup. Orang ingin sukses, pelajari Al-Fatihah, maka akan dibuka kesuksesan. Ada yang sakit, ingin mendapat kesembuhan cepat, pelajari Al-Fatihah. Di situ ada rahasia bagaimana mendapatkan kesembuhan cepat dari Allah. Orang ingin rezeki, ingin ilmu, pelajari Al-Fatihah. Maka di situ ada nilai-nilai kebaikan yang cepat dibuka. Makanya satu-satunya surah dalam Al-Quran yang banyak namanya sesuai dengan objek kebaikannya hanya Al-Fatihah. Dia disebut Asy-Syifa karena di dalamnya ada kandungan untuk mempercepat datangnya kesembuhan dari Allah. Ada kepala suku di Arab dulu tersengat kalajengking Arab. Racun masuk ke dalam sampai sekarat. Secara medis nggak bisa, semua angkat tangan. Datang rombongan sahabat, yang tadinya mampir ditolak, kemudian dikejar. Ada nggak yang bisa menyembuhkan di antara kalian? Satu orang mengangkat tangan. Kata orang ini, insya Allah, bukan saya akan sembuhkan, kalau Allah berkehendak. Dibawa orang ini, kemudian menghadap pada kepala suku tadi, dilihat kondisinya, dibacakan Al-Fatihah. Hanya sekali baca. Tidak diulang, tanpa wasilah apapun, begitu dibacakan, selesai baca, sembuh orangnya. Nah, ini pembuka semua jenis. Makanya dalam setiap keadaan seringkali dibaca Al-Fatihah, Fatihah, Al-Fatihah.